Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Ratih Maheswari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang coaching. Sebenarnya ada banyak sekali bentuk bimbingan yang bisa dilakukan kepada rekan sejawat di sekolah. Misalnya, fasilitasi, konseling, training, dan juga mentoring. Mengapa coaching ini dianggap lebih baik? Menurut ICF, coaching merupakan bentuk kemitraan dengan klien dalam suatu proses kreatif dan menggugah pikiran untuk menginspirasi klien agar dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesional coaching. Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata kunci. 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, dan ketiga, memaksimalkan potensi. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachingnya adalah mitra. Ini berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coachee adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachee-nya dalam membantu coachee belajar dari dirinya sendiri. Proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang bersifat dua arah, memicu proses berpikir coachee, dan memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Selain itu, percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang dikembangkan. Nah, coaching dapat dilakukan dengan berbagai teknik, salah satunya adalah teknik tirta, suatu teknik yang mana antara coach dengan coachee mengobrol, berdiskusi, dan mengalir seperti air sehingga nanti didapatkan suatu pencerahan, kesimpulan, ataupun solusi. Tirta merupakan singkatan dari T, tentukan tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, dan T, tanggung jawab. Seperti apa sih contoh dari coaching dengan teknik tirta? Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam, sehat Pak Yaldi? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu juga ya. Saya tuh dari kemarin nyari Pak Angga, tapi Pak Angga kan banyak kesibukannya. Iya, kemarin saya dihubungi oleh Pak Arlan ya. Kemarin katanya Pak Yaldi nyari-nyari saya, kebetulan saya kemarin tuh lagi ada dinas luar gitu ya. Iya. Nah, sekarang alhamdulillah ada waktunya. Kita ngobrol di sini. Nah, kira-kira apa yang mau dibicarakan sama Pak Yaldi? Nah, gitu. itu Pak, saya tuh ada ini ya, ada masalah yang saya hadapi ketika saya mengajar di kelas 10. Nah, jadi kebetulan saya kan guru BPBK-nya di kelas 10. Nah, jadi saya tuh mendapati anak-anak, ini berbasis data juga ya, bahwa ada beberapa anak itu yang terpaksa harus mengundurkan diri dari sekolah kita setelah saya analisa, dan itu pun melalui proses yang cukup panjang Pak ya. Artinya saya tanyakan dulu ke anaknya, tanyakan ke orang tuanya, sampai saya home visit juga. Ternyata setelah saya analisa, kebanyakan itu mereka itu kesulitan untuk beradaptasi di SMA Negeri 1 Cisarua. Di SMA Negeri 1 Cisarua ya. Mungkin kesulitan adaptasinya bukan dengan teman atau apanya, tapi dengan cara belajarnya. Mungkin sistem belajar di kita kan, misalkan, atau di SMA lah pada umumnya, banyak tugasnya, harus banyak dikerjakan tugasnya dan seterusnya. Tugas kelompok, tugas individu banyak banget. Nah, mereka tuh kesulitan untuk mengerjakan tugasnya, sehingga akhirnya ya harus mengundurkan diri gitu. Dari kebiasaan anak-anak gitu ya, yang SMP-nya dia mungkin nggak terlalu berat bebannya, nggak terlalu banyak tugasnya. Di saat dia masuk ke SMA,
dia kaget dengan keadaan di SMA, apalagi di SMA 1 Cisarua. Ya. Ya bukan ini banyak belajarnya ya Pak Aldi, karena kan SMA itu kan sekolah menengah atas ya, yang pasti lebih banyak bebannya dan juga lebih banyak tugasnya. Nah kira-kira Pak Aldi menginginkan apa dari obrolan kita hari ini? Nah saya tuh pengen setelah ngobrol sama Pak Angga itu, saya bisa dapat solusi nih untuk mengatasi permasalahan seperti itu. Kira-kira solusinya apa untuk sekolahan kita juga tentunya ya. Karena kan mungkin tidak lama lagi kita akan menghadapi PPDB lagi. Artinya kalau kita setelah PPDB seperti ini lagi, ya nanti banyak anak-anak yang terlempar. Artinya sayangnya begini, PPDB itu kan banyak yang pengen masuk sini, tapi ternyata anak-anak yang sudah masuk sini malah pada keluar begitu. Gitu Pak. Iya, dari obrolan yang tadi kita sampaikan, yang kita ceritakan ya, intinya itu pokoknya ini permasalahan anak yang dari kebiasaan anak yang tadinya tidak ada tugasnya kurang banyak di SMP, ya nggak di saat di SMA dia lebih banyak tugasnya sehingga banyak anak itu kebanyakan yang mengundurkan diri, banyak yang gugur ya. Kira-kira coba Bapak Aldi bisa nggak mencontoh mengidentifikasikan lah apa aja sih permasalahan yang Pak Aldi ceritakan tadi? Nah jadi permasalahannya itu kan yaitu Pak ya, karena banyaknya anak-anak yang mengundurkan diri dari sekolah kita, yang setelah saya cek itu saya tanya satu persatu itu, antara lain ada yang pertama tuh sejujurnya mereka tuh mengalami cultural shock gitu ya. Jadi yang dulu di SMP-nya relatif santai belajarnya, di SMA kok berat banget katanya, sampai akhirnya tidak bisa mengikuti pembelajaran di sini, gagal beradaptasi. Itu satu. Kedua ada juga yang jujur terus terang karena malas. Terus ada juga yang karena dorongan orang tua harus masuk SMA. SMA negeri gitu ya. SMA negeri, padahal dia inginnya ke SMK katanya begitu. Dan setelah saya rangkum juga, kebanyakan nih permasalahannya itu karena mereka tuh masuk ke sini mungkin karena menggunakan jalur zonasi Pak. Jalur zonasi sehingga mereka bisa masuk sini. Sedangkan kalau kita lihat background SMP-nya itu ternyata dia tuh SMP tertentu, SMP A, B, C yang karena kita tahu Pak ya, SMP itu rata-rata SMP yang memang kurang kurang greget dan belajar lah gitu. Mungkin bisa dikatakan di mereka tuh ya ada tugas juga, anak-anak lulus begitu Pak. Jadi sehingga ketika anak-anak tuh masuk di sekolah kita yang ternyata kita tuh strict dalam belajar, ya mereka akan kesulitan begitu. Iya. Menarik sekali tadi yang Pak disampaikan identifikasinya. Yang jelas anak itu kan pas masuk ke sekolah ini dia kaget dengan tugas-tugas yang banyak, dan juga anak dari permasalahannya pun juga banyak, dari PPDB-nya, dari gaya belajar juga ya, dan juga dari kebiasaan di sekolah itu bagaimana gitu ya. Nah, kira-kira Pak Aldi punya gak solusi atas permasalahan yang Pak Aldi sampaikan tadi? Nah, kalau itu kan saya berpikir gini Pak Angga, apa mungkin gitu ya untuk mengatasi masalah ini kita harus mengubah cara MPLS kita. Dalam artian begini, MPLS itu yang mungkin yang selama ini kita jalankan kan hasilnya ya anak-anak seperti ini, seperti banyak itu yang aja gagal adaptasi. Mungkin saya berpikiran gimana kalau MPLS itu kita itu melakukan pembiasaan cara belajar di SMA kita, sehingga mereka akan terbiasa tuh dengan banyaknya tugas, dengan ada tugas individu, ada tugas kelompok dan seterusnya dalam MPLS itu, sehingga nanti ketika mereka selesai MPLS mereka akan mendapatkan pengetahuan tentang cara belajar di SMA. Jadi bukan hanya tentang MPLS itu misalkan di kita tuh bangunannya ada ini, toiletnya di sini, SKU-nya ada ini, tapi cara belajarnya itu yang harus kita tekankan supaya mereka itu betul-betul siap untuk mengikuti pembelajaran di SMA begitu. Iya, jadi kesimpulannya yang pertama Pak Aldi ingin gaya di MPLS itu, cara di MPLS itu dirubah ya gitu ya. Betul. Konsepnya itu dirubah lagi, direvisi lagi. Jadi lebih mengarah ke kebiasaan di Semaja itu bagaimana, bukan ke lebih fokus ke tempatnya itu gimana, ya toiletnya gimana atau yang lainnya. Ini sangat menginspiratif saya juga. Kebetulan saya juga kan berada di kesiswaan yang mengadakan MPLS juga. Nah, betul emang apa yang Pak ceritakan tadi,
emang anak-anak itu harus dibiasakan belajar di SMA, terutama di SMA yang 1 Cisarua ini ya. Bukan mengenal tempatnya bagaimana, view-nya bagaimana gitu ya, tapi ke arah gaya belajar di SMA itu bagaimana gitu ya. Nah, dengan konsep-konsep yang tadi Bapak ceritakan, kira-kira ada lagi gak konsep atau solusi yang Pak Yaldi ingin sampaikan atau Pak Yaldi ingin lakukan gitu? Kalau ini Pak, kalau MPLS itu kan berarti solusi untuk anak kelas 10 yang nanti yang akan datang ke sini Pak ya. Tapi kalau anak-anak kelas 10 yang sekarang sudah berada di dalam sekolah kita ya berarti saya berpikiran untuk memberikan motivasi kepada mereka untuk memberikan apa namanya dorongan kepada mereka, motivasi untuk bisa beradaptasi dengan sekolahan karena adaptasi itu sendiri kan kita menyesuaikan diri dengan lingkungan ya berarti anak-anak pun harus bisa menyesuaikan diri dengan sekolah yang barunya gitu karena nanti di luar setelah mereka lulus pun kan mereka harus adaptasi lagi karena manusia itu ya hidupnya begitu terus aja adaptasi karena tidak bisa berhenti adaptasi dan kita yang menyesuaikan dengan lingkungan bukan lingkungan menyesuaikan dengan diri kita gitu. Nah saya ingin memberikan motivasi-motivasi itu kepada anak-anak yang sudah berada di dalam sekolah, apalagi yang motivasinya yang udah agak turun, mudah-mudahan motivasinya bisa naik lagi. Gitu, Pak. Kebetulan Pak Yaldi kan sekarang ada di BP ya. BP itu kan tuh tugasnya itu satunya memberikan motivasi ya ke anak-anak. Nanti akan Pak Yaldi lakukan di saat anak-anak itu sudah masuk ke sekolah ini. Jadi juga selain dari mengubah atau bukan mengubah ya, merevisi MPLS, kegiatan MPLS yang ada, Pak Yaldi nanti sebagai BP pun akan memberikan arahan dan motivasi kepada anak-anak supaya anak-anak itu bisa sadar nih bahwa pembelajaran di SMA itu berbeda dengan pembelajaran di SMP. Dan juga motivasi yang lainnya bahwa apa yang siswa yang lakukan itu kan ya, semuanya itu kan bermanfaat gitu ya. Maksudnya bermanfaat itu kan jangan sampai anak itu gugur gara-gara misalnya ngerjain tugas atau tidak tahu esensi dari tugas itu apa gitu ya. Mungkin Pak Yaldi nanti akan memberikan motivasi seperti itu gitu ya. Nah, kira-kira setelah Pak Yaldi sudah mengungkapkan rencana aksi yang akan Pak Yaldi lakukan, kira-kira kapan rencana itu akan Pak Yaldi lakukan? Mungkin ini Pak kalau untuk tadi merevisi program MPLS itu saya akan mulai dengan sebetulnya hari ini saya mulai mulai hari itu ini dengan berbicara pada Pak Angga karena kebetulan Pak Angga ada di kesiswaan juga makanya saya langsung diskusinya dengan Pak Angga, mudah-mudahan Pak Angga nanti bisa berbicara dengan timnya untuk menyusun program MPLS. Itu satu. Yang kedua kalau untuk di kelas ya mungkin saya bisa mulai di minggu ini untuk memberikan motivasi kepada anak-anak karena mumpung semester 2 ini belum berakhir dan mereka supaya motivasinya naik lagi gitu Pak. Saya ingin sesegera mungkin saya laksanakan agar anak-anak bisa mengalami perubahan secepat mungkin gitu Pak. Nah itu ya, betul sekali kan sebentar lagi mau ada MPLS ya. Karena sebentar lagi kan PPDB udah selesai, nanti mau ada MPLS. Mudah-mudahan nanti solusi yang Pak Yaldi ceritakan tadi itu bisa saya sampaikan ke tim kesiswaan gitu ya. Dan bisa juga nanti Pak Yaldi memberikan motivasi atau kuliah umum di saat MPLS itu. Selain nanti Pak Yaldi ke kelas-kelas ini gitu ya. Nanti Pak Yaldi akan memberikan motivasi bagaimana sih pembelajaran di SMA itu dan bagaimana sih jika kalian ingin menyelesaikan pembelajaran atau menyelesaikan sekolah di SMA ini gitu ya Pak Yaldi. Kira-kira komitmen Pak Yaldi untuk melaksanakan apa yang tadi Bapak ceritakan gimana komitmennya? Komitmen saya akan terus memberikan motivasi kepada anak-anak satu dan kedua memberikan dorongan juga tadi kepada kesiswaan maupun ke kepala sekolah agar program MPLS itu ada revisi lah sedikit karena kalau kita ingin hasil yang berbeda tentu prosesnya juga harus diubah gitu. Harus dirubah dari awalnya ya. Awalnya kan anak itu proses awal pembelajaran itu kan di MPLS ya. Betul. Nah betul Pak Yaldi ingin merevisi MPLS itu seperti apa nantinya gitu ke depannya. Dan juga dari BK pun nanti lebih berperan lagi dalam memotivasi anak atau dalam menyelesaikan permasalahan dari anak itu sendiri ya Pak Yaldi. Oke nih dari diskusi yang kita lakukan saya juga alhamdulillah ikut dapat pencerahan dari Pak Yaldi. Sebenarnya Pak Yaldi itu udah punya kelebihan dan juga kekuatan, udah punya ide yang bagus.
tinggal Pak Ali nanti akan memberikan aksi nyatanya Oh iya, seperti siap. apa nanti ke depannya gitu Pak Ali. Oke, kalau ada lagi yang dibicarakan oleh Pak Ali? Udah sih Pak, cukup. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih ke Pak Angga atas waktunya, kita diskusi. Saya pun akhirnya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, yang mudah-mudahan setelah perbincangan ini kita bisa melakukan perubahan untuk sekolah kita. Ya, betul. Setelah ini saya juga akan langsung ke tim kesiswaan, langsung menyampaikan apa yang Pak Yaldi sampaikan tadi, dan kita mudah-mudahan bisa merubah antusias anak di sekolah inilah gitu ya, supaya anak ini bisa betah dan bisa terbiasa di pembelajaran di SMA ini gitu ya. Ya, terima kasih atas terima kasih Pak Angga atas waktunya. Ya, Saya sama-sama. mau kembali ke ini. Ya, ke ruangan ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam Bu Laras. Ya, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk melakukan observasi atas coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Angga sebagai coach dan Pak Yaldi sebagai coach-nya. Baik, Pak Angga, apa ya yang tadi sudah dilakukan selama proses coaching ini? Yang tadi sudah saya lakukan yaitu proses coaching dengan Pak Yaldi. Kebetulan Pak Yaldi itu meminta waktu kepada saya untuk diskusi lah gitu ya. Karena Pak Yaldi itu punya permasalahan dan juga punya problem gitu ya tentang anak-anak itu tidak terbiasa dengan pembelajaran di SMA sehingga banyak yang berguguran gitu. Nah, di sini saya melakukan coaching dengan model Tirta gitu ya. Tadi saya menanyakan tujuan umumnya tuh, Pak Yaldi tujuannya tuh ingin seperti apa. Terus saya mengidentifikasi permasalahan yang Pak Yaldi sampaikan. Terus juga saya juga menanyakan rencana aksi yang akan Pak Yaldi lakukan setelah tadi dia menceritakan permasalahannya apa. Dan juga saya memberikan komitmen gitu ya, menanyakan komitmen dan juga tanggung jawab apa yang sudah Pak Yaldi ceritakan tadi gitu. Baik. Kemudian, jadi tadi Bapak menggunakan model Tirta ya Pak ya? Iya, menggunakan model Tirta. Nah, dari proses coaching yang sudah dilakukan ini, apakah ada kompetensi tertentu yang masih ingin Bapak kembangkan? Sangat banyak sekali Bu. Dari proses coaching ini kan kita juga harus jago di public speaking ya. Terus juga kita harus bisa memahami bahasa dari orang lain. Nah, ini salah satu dari kelemahan saya. Saya ingin meningkatkan public speaking saya. Saya ingin bisa mendapatkan feel lah dari obrolan gitu ya. Dan juga saya ingin mempelajari tentang model Tirta ini. Jadi saya tidak mau terlihat seperti mengkotak-kotakan model Tirta ini. Jadi saya mengkotakkan tujuan, mengkotak-kotakan rencana aksi, mengkotak-kotakan tanggung jawab. Saya ingin terlihat lebih natural dan lebih alami gitu Bu. Itu mungkin yang ingin saya tingkatkan kompetensi itu. Baik. Pak Angga, dari hasil pengamatan saya memang seluruh tahapan dalam model kita sudah muncul ya, dari mulai tujuan, identifikasi potensi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab seluruhnya sudah muncul. Nah, hal yang baik dari proses coaching yang tadi sudah dilakukan adalah solusi yang didapatkan itu benar-benar solid, artinya benar-benar memungkinkan untuk dilakukan, benar-benar memungkinkan untuk dilakukan. Hal ini juga dibantu dengan kok memang coach adalah sebagai guru konseling dan memang Bapak sebagai tim kesiswaan, sehingga sangat mungkin untuk dilaksanakan. Namun ada juga beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan. Betul. Misalnya dalam mengajukan memancing jawaban, memancing solusi tidak perlu terlalu kaku gitu, karena kalau yang kita hadapi adalah guru lain mungkin agar mencegah kebingungan, tidak perlu terlalu kaku dan perlu lebih banyak memberikan pertanyaan yang bersifat memancing agar ide dari solusi tersebut berasal dari coach sendiri. Misalnya tadi Bapak memberikan pertanyaan ataupun pancingan agar Pak Yaldi sendiri yang memberikan ide, oh saya mau ngasih kuliah umum apa nanti, seperti betul. itu. Namun demikian proses tadi sudah sangat baik dan memang menurut saya solusi seperti yang saya bilang solusinya sangat solid gitu, benar-benar baik. Apakah ada kesan atau pesan tertentu dari Bapak dari proses coaching tadi? Pesan dan kesan yang pertama, kesan dulu ya. Alhamdulillah tadi saya juga mendapatkan ide dari proses coaching tadi, mendapatkan inspirasi apa yang dilakukan oleh
apa yang diceritakan oleh Pak Yadi berupa permasalahannya apa emang betul itu terjadi ya di sekolah kita ini, dan juga apa yang solusi yang Pak Yadi ceritakan itu benar-benar bisa merubah lah proses pembelajaran dan juga mengubah antusias anak untuk betah di sekolah ini gitu ya. Terus juga saya bisa lebih mempelajari proses coaching dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memberikan pengalaman ini ke rekan sejawat saya dan saya bisa mengintegrasikan ke rekan sejawat saya gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi coach yang lebih baik lagi ya, ya Pak ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Itu ya. saja yang bisa Terima kasih Bu sampaikan. atas pengamatannya, luar biasa. Saya juga mendapatkan ide dari Ibu juga. Saya juga mendapatkan kesimpulan ya, mendapatkan saran dari Ibu. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Demikianlah contoh penerapan coaching dengan teknik Tirta. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.